Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali mereview gaji bulananku dari YouTube ya teman. Dan di video kali ini aku juga bakal membahas tentang gimana cara kamu bisa mendapat $2.000 pertamamu dari YouTube. Nah, kenapa aku milih topik ini? Nah, ini jawabannya adalah karena sejauh ini secara akumulasi aku dari AdSense udah berhasil mendapatkan hampir $2.000 ya teman. Nih kamu bisa lihat estimated revenue-nya di sini. Saat ini aku memiliki jumlah subscriber di angka 8.890 subscriber dan ini setiap hari akan bertambah ya man. Walaupun bertambahnya mungkin nggak banyak, sedikit demi sedikit. Kamu bisa lihat pertambahannya di sini. Mungkin sehari dapat belasan ataupun kadang bisa di bawah 10, tapi kalau lagi banyak bisa sampai 20 lebih. Nah, yang aku seneng adalah channel ini akan tetap terus bertumbuh ke depannya ya man, karena ada beberapa videonya yang udah nyangkut di search result. Nah, kamu juga bisa lihat di sini view yang aku dapat dari 2 hari terakhir last 48 hour adalah 2.908. Berarti dalam satu hari aku biasa mendapatkan 1000-an view ya kan, mungkin 1.500 sekian, tapi itu secara rata-rata. Kamu bisa lihat di sini, dan itu pasti selalu bakal naik turun ya teman, tergantung dengan gimana performa kita dan apakah video kita lagi direkomendasi oleh algoritma atau enggak. Nah, pertama-tama aku pengen mereview gajiku dulu, yaitu ini gaji di bulan Januari, dimana sistem dari YouTube itu adalah kita akan gajian itu setiap tanggal 21 sampai 26 ya teman. Biasanya dikirim dari Google tanggalnya segitu, terus nanti satu hari setelahnya baru dananya masuk ke rekening kita. Dan video ini aku buat pada tanggal 26 Februari, sehingga gaji yang baru aku terima ini yaitu pada tanggal, kamu bisa lihat tanggalnya di sini, yaitu 22 Februari, dikirimnya tanggal 21 kalau nggak salah. Itu gajinya adalah gaji bulan Januari ya kan. Jadi kalau misal kamu seorang YouTuber, kamu pasti udah paham ini bahwa kamu gajian di bulan Februari adalah gaji untuk di bulan sebelumnya. Jadi view kamu di bulan Januari nanti bakal dibayarkannya pada tanggal 20-an Februari ya kan. Tanggalnya dari tanggal 21 sampai 26 itu random. Tapi biasa sekitar tanggal 21-22 juga udah dikirimin, dan nyampainya biasa satu hari setelahnya. Dan gaji yang aku dapat ini ya men, yaitu 2.253.741. Walaupun mungkin angka ini bukan angka yang signifikan, tapi aku udah tetap bersyukur banget karena dengan adanya bantuan uang ini aku bisa menggunakannya untuk diinvestasikan ke channel, atau aku bisa pakai untuk nanti aku coba investasi di tempat lain, dan aku bisa review lagi untuk konten di channel ini ya, supaya bisa bantu teman-teman semua untuk memilih platform investasi yang pas. Nah, kalau misal kamu lihat di sini, aku mulai pertama kali monetisasi itu pada tanggal 14 Februari ya kan. Jadi bisa dibilang aku hadiah Valentine dari YouTube, yaitu dapat $1 pertama nih. Kamu bisa lihat 14 Februari 2022 itu pertama kali aku mendapatkan $0,99 dari YouTube. Dan itu berarti kalau dihitung baru 1 tahun lebih dikit ya men, dan total aku udah mendapatkan secara akumulasi yaitu $2.000. $2.000 kalau dirupiahin itu mungkin sekitar hampir 30 juta ya. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya kamu adalah seorang YouTuber, penghasilan kamu nggak hanya berasal dari AdSense. Bahkan biasa penghasilan dari yang lain nggak menutup kemungkinan bisa lebih besar dari AdSense. Nah, berikut ini adalah saran yang aku bisa berikan cara mendapatkan $2.000 pertama dari YouTube, apalagi buat kamu yang channel yang pemula yang masih kecil ya kan. Saranku yang pertama adalah kamu yang tadi aku bilang, jangan hanya bergantung dari AdSense, karena AdSense itu seringkali bukan penghasilan terbesar bagi seorang content creator, apalagi buat kamu yang baru merintis. Bahkan seperti yang kamu ketahui di awal itu, untuk kamu bisa diterima di YouTube Anak Program, kamu harus bisa mendapatkan 1000 subscriber dulu dan 4000 jam tayang. Jadi kalau misalnya belum nyampe ke sana, belum diterima AdSense, kamu belum bisa menghasilkan uang dari AdSense, tapi jangan patah hati karena kamu juga bisa menghasilkan uang dari tempat lain. Dan itu yang aku rekomendasikan. Jangan hanya bergantung dari AdSense ya kan. Ada apa aja caranya? Sebenarnya caranya ada macam-macam, tapi biasanya kalau misalnya buat di awal, mungkin endorse adalah satu hal yang bisa kamu manfaatin juga ya. Endorse atau misalnya brand deal biasanya bisa membayar bahkan lebih besar dari AdSense. Tapi ini tergantung ya kan, setiap channel kondisinya beda-beda, tapi kalau di channelku pribadi, dari endorse bisa lebih besar dari AdSense di channel ini. Bahkan aku pribadi secara pengalaman pernah ya kan, aku kerjain satu project endorse, itu bayarannya kalau nggak salah lebih dari 5 bulan gajiku di AdSense. Padahal proyeknya itu bukan proyek yang susah banget, dan proyek tersebut bukan proyek yang super besar banget ya kan. Nah, tapi kalau misal kamu melakukan endorse ataupun brand deals ini, kamu tetap harus menjaga kepercayaan dan trust dari para subscriber. Jangan sampai kamu sembarangan promosiin. Jangan sampai karena kamu pengen uang, terus kamu hanya mempromosikan aplikasi-aplikasi yang nggak jelas, atau bahkan aplikasi yang bisa membahayakan para subscriber. Jadi walau gimana pun, kamu tetap harus memprioritaskan subscribermu. Dan itulah yang aku lakukan di channel ini. Sebenarnya ada banyak banget
yang pengen promosiin brandnya di sini ya men. Tapi seperti biasa aku pasti milih-milih karena aku nggak mau sembarangan mempromosikan suatu brand ya men. Takutnya kalau misalnya nanti aku mempromosikan sesuatu yang sifatnya ilegal, terus nanti subscriberku ada yang terjerumus, itu akhirnya malah bisa merugikan orang lain. Maka dari itu kalau misal kamu pengen melakukan endorse atau brand deal ini, pastikan kamu endorse hanya aplikasi yang kalau bisa kamu beneran pakai, dan juga kalau bisa aplikasi-aplikasi yang legal ya men. Mungkin kamu boleh cek OJK-nya, cek Bapepti-nya, dan segala macamnya. Aku udah pernah ajarin di video-video sebelumnya. Nah, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan bayaran yang besar dari brand deals atau endorse ini, kamu harus menyediakan value yang besar untuk brand yang bekerja sama dengan kamu. Semakin banyak value yang bisa kamu sediakan, maka bayarannya akan semakin besar. Value-nya itu macam-macam ya teman. Mungkin kamu bisa mendapatkan view, atau mungkin kamu bisa mendapatkan referral, atau misalnya kamu bisa ngajak orang untuk berinvestasi di platform tersebut, atau misalnya kamu bisa meningkatkan awareness atau misalnya campaign-campaign tertentu dari brand tersebut. Mereka lagi pengen mensosialisasikan campaign apa. Kalau misalnya kamu bisa bantu, kamu bisa provide value yang besar, kamu bisa bawa traffic ke brand tersebut atau ke website mereka atau apapun, membawa lead. Intinya semakin besar value yang kamu bisa berikan, maka bayarannya akan semakin besar juga. Dan ini juga bukan hanya soal subscriber, kadang malah aku tahu ada beberapa YouTuber yang subscribernya bisa lebih kecil tapi bayarannya bisa jauh lebih besar. Bahkan aku juga sering lihat ada beberapa YouTuber yang jumlah subscribernya bisa lebih kecil dari channelku tapi penghasilannya bisa jauh lebih besar. Itu wajar banget ya teman. Begitulah dunia konten kreator. Nah, berikutnya lagi tips ini juga bisa membantu kamu untuk mencapai $2.000 pertama kamu, yaitu kamu harus bangun multiple stream of income. Jadi kamu jangan hanya bergantung dari satu. Karena kalau misal kamu seorang konten kreator, itu sebenarnya turunannya bisa banyak banget ya teman. Bener-bener cara mendapatkan uangnya itu nggak ada batas, ada berbagai macam cara yang bisa kamu gunakan. Beberapa contohnya yang aku list di sini, misalnya kamu bisa menggunakan affiliate marketing, kamu bisa menggunakan referral, kamu bisa menggunakan contoh yang tadi aku sebut, yaitu endorse, dan juga AdSense juga kamu dapat uang, itu udah pasti kalau misalnya kamu udah terjoin dengan YouTube Partner Program. Kemudian kalau misalnya kamu punya keahlian khusus, katakan kamu ngerti soal keuangan, kamu ngerti soal mungkin pajak, kamu ngerti soal desain, kamu ngerti soal apapun itu, kamu punya skill khusus coding atau apapun. Nah, kamu bisa juga menjual kelas. Misalnya kamu jual kelas, kamu jual membership, di mana di membership tersebut nanti kamu berikan sesuatu, katakan kamu ngerti saham, kamu jual membership di mana para subscriber kamu bisa membeli membership, kemudian membayar kamu secara bulanan, nanti kamu provide analisa-analisa buat mereka. Nah, itu macam-macam. Ada juga cara lain, contoh kamu nulis buku. Kalau misalnya kamu punya pengetahuan tertentu, kamu bisa nulis buku, kamu bisa jual ebook kamu, atau misalnya kamu pengen publish, itu juga bisa. Kemudian kamu juga bisa buka e-course, kamu bikin komunitas berbayar, dan juga masih banyak cara-cara lainnya untuk menghasilkan uang dari YouTube ini. Nanti mungkin aku bakal bikinin video tersendiri membahas soal itu ya, men, apa aja yang bisa kamu lakukan untuk menghasilkan uang dari internet. Kalau misalnya dalam caseku pribadi, karena channel ini adalah channel seputar finance, seputar keuangan, jadi aku juga mendapatkan tambahan uang dari hasil investasiku juga ya, men. Jadi nggak hanya dari channel ini, aku juga mendapatkan passive income dari investasi-investasi. Dan kalau misalnya kamu ikutin channel ini, biasanya kalau misalnya aku mendapatkan keuntungan dari suatu platform, pasti aku bakal review ya. Misalnya aku mendapatkan profit di platform A, atau misalnya di platform B, atau kadang portoku ada yang minus, atau danaku ada yang nyangkut, aku juga biasa bakal review di channel ini, supaya bisa jadi referensi buat teman-teman semua yang pengen investasi. Nah, bagi kamu yang pemula, ini juga saran yang aku sering banget bilang, yaitu kamu sebaiknya mulai dulu dengan resource yang kamu punya. Karena aku lumayan sering ketemu orang yang memiliki alasan seperti mereka nggak punya komputer yang memadai, mereka nggak punya misalnya HP yang memadai, nggak punya kamera, nggak punya apa. Kalau misal kamu lihat channel-channel besar di luar sana, kamu pasti udah familiar dengan cerita ini ya kan. Bahkan biasa video pertama mereka dimulai dengan kamera pinjaman lah, ada yang video pertamanya juga mungkin screenshot dari HP doang. Bahkan kalau misal kamu lihat salah satu videoku, kalau misalnya kita buka di sini konten, kemudian kita lihat salah satu videoku yang paling banyak view-nya, kemudian kita buka di sini. Nah, ini kamu lihat ya, di video ini bahkan aku hanya tampilin screenshot dari HP-ku, dan kemudian aku ngomong, aku ngejelasin ke para subscriber. Ini kamu bisa lihat videonya di sini, hanya aku menyampaikan dalam bentuk screenshot seperti ini, dan ini bisa mendapatkan uang. Sejauh ini udah mendapatkan sekitar 160.000 view, dan secara uang udah membawa uang sekitar $432. Dan kerennya adalah sampai sekarang video ini tetap ditonton orang dan masih menghasilkan uang. Maka dari itu sebenarnya semua itu bukan alasan kamu tetap bisa mulai dulu dengan semua yang kamu miliki. Kamu harus jadi orang yang resourceful dan juga kreatif. Apalagi kalau misalnya kamu adalah seorang pengusaha ya men, ini penting banget. Dan juga nanti kalau misalnya kamu udah mulai menghasilkan uang, kamu
kamu harus ingat uang tersebut jangan dipakai buat dinikmati, jangan dipakai buat foya-foya, tapi kamu reinvest dulu. Misal kamu udah mulai menghasilkan, katakan di bulan pertama dapat 5 juta, bulan kedua 5 juta, bulan ketiga 5 juta. Nah, nanti uang tersebut kamu gunakan untuk kamu reinvestasikan ke channel kamu. Contoh kamu udah terkumpul 15 juta, mungkin 15 juta kamu bisa beli kamera, atau misalnya kamu beli PC dulu, supaya nanti kamu bisa membuat konten-konten yang lebih baik, dan nanti ke belakangnya bakal bisa snowball ya kan. Intinya kamu harus menunda kesenangan, semua profit yang kamu dapat, kamu reinvestasikan ke channel kamu. Aku pribadi juga masih belum menikmati dari channel ini ya kan, karena sebagian besar keuntungan pasti aku gunakan untuk investasi, aku gunakan untuk memperbesar channel ini, aku gunakan untuk mereview produk-produk keuangan lainnya, menikmatinya di belakang ya kan, kalau misalnya nanti channel kamu udah super besar dan menghasilkannya udah super banyak, seperti itu. Nah, berikutnya ini juga tips yang powerful banget, dimana kamu bisa manfaatin YouTube Shorts ya kan, karena belakangan ini lagi metanya, ini lagi di-push banget, ini algoritma lagi mendukung banget. Kalau kamu bikin konten yang berkaitan dengan Shorts, itu pasti bakal lebih di-push oleh YouTube. Dan kalau misal kamu lihat di channel ini juga kadang aku ngepost beberapa Shorts ya kan, padahal kalau aku pribadi sebenarnya aku lebih suka long form konten. Tapi pada nyatanya video Shorts lagi di-push dan itu bisa membawa kamu beberapa subscriber juga. Bahkan kalau misalnya tiba-tiba video kamu ada yang viral, tiba-tiba Shorts kamu ditonton banyak, nggak kaget kalau misalnya nanti channel kamu bisa tiba-tiba kedatangan banyak para pendatang baru, subscriber baru ya kan. Dan yang kerennya lagi, kalau kamu bikin video Shorts, ini adalah kamu seperti sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Karena kenapa? Karena sekali kamu bikin video Shorts atau video format pendek ini, kamu bisa post di banyak platform sekaligus. Contoh kamu udah bikin, kamu bisa post di YouTube Shorts, kamu bisa post di Instagram Reels, kemudian kamu juga bisa post di TikTok. Mungkin ya kamu bisa tambahin edit-edit dikit atau kamu bedain aja lagunya. Tapi intinya di sini adalah kamu bisa bikin satu konten buat berbagai macam platform, dan itu otomatis bakal lebih powerful ya kan. Kamu bakal mendapatkan audiens yang lebih banyak. Aku pribadi juga masih belum jago dalam membuat konten Shorts, maka dari itu aku juga belakangan ini lagi belajar ya kan, gimana cara bisa memaksimalkan supaya bisa meningkatkan performa di channel ini. Nah, berikutnya ini tips terakhir yang bisa aku berikan, yaitu kamu boleh menggunakan beberapa tools yang bisa mempermudah kamu untuk membuat konten. Karena di zaman sekarang tools itu udah banyak banget, bahkan salah satu tools yang keren biasanya aku sering pakai yaitu Canva, ini buat ngedit ya kan. Kalau misal kamu lihat di sini aku bisa dengan mudah ngedit, bikin thumbnail, kamu bisa lihat banyak banget thumbnail yang udah aku buat di sini. Nanti mungkin sesekali aku bakal bikin tutorial untuk menggunakan Canva ini. Berikutnya ini juga keren banget, yaitu ChatGPT. Belakangan ini lagi heboh banget ya kan. Ini adalah AI yang basically kamu bisa nyuruh dia untuk bikin apapun. Salah satu contoh, kalau misalnya aku tanya gimana cara bisa mendapatkan penghasilan tambah, nanti kamu bakal langsung diberikan jawaban-jawaban yang bisa membantu kamu. Bahkan kamu bisa suruh ChatGPT ini untuk bikinin konten, untuk mikirin ide-ide konten, untuk bikinin skrip, untuk nulis apapun, untuk translate, paraphrase. Kamu bisa melakukan banyak banget hal dengan ChatGPT ini. Nanti mungkin aku bakal bikinin satu video khusus membahas soal ini ya kan, karena kalau aku bahas bakal panjang banget. Nah, mungkin sekian aja pembahasan kita pada video kali ini. Semoga teman-teman semua yang sedang berusaha, semoga YouTube-nya bisa segera dimonet, semoga YouTube-nya bisa segera menghasilkan uang. Yang penting kamu tetap terus berusaha dan jangan pernah menyerah, karena kalau selama kamu masih berusaha mencoba, selama kamu belum berhenti berusaha, itu artinya kamu belum gagal ya kan. Kalau misal kamu coba terus, aku cukup yakin cepat atau lambat suatu saat kamu akan mencapai juga goalmu itu. Mungkin sekian aja videoku pada kali ini, semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.